Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Anda semua? Apakah baik semua? Alhamdulillah ya. Baik, kita pada hari ini kita akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Baik, sebelum kita lebih lanjut ke materi, Bapak minta kepada Ananda untuk merapikan tempat duduknya ya, agar kita lebih santai, lebih memahami, lebih menikmati pembelajaran kita. Baik, demokrasi liberal. Apa sih yang terbayang pada Nanda kalau Bapak sebut tentang demokrasi liberal? Apa sih itu demokrasi liberal? Nah, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia serta kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem parlementer. Nah, di dalam sistem ini pemerintah dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Sementara kepala negara atau kepala pemerintahan harus bertanggung jawab tentang demokrasi ini. Nah, jadi apa sih latar belakangnya terjadinya demokrasi liberal nih? Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, negara ini mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan yang akhirnya demokrasi liberal nih mulai pada tahun 1950. Indonesia ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di mana? Sabang itu ada di Aceh. Merauke di mana? Merauke itu ada di Papua. Namun pada awal kemerdekaan, Indonesia pertama kali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar ataupun KMB pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau singkat dengan RIS, di mana di RIS ini menggunakan sistem federal. Namun sistem federal ini justru menimbulkan konflik antara pemerintahan pusat dan negara bagian, serta juga mendorong munculnya pemberontakan yang kita sebut. Salah satu peristiwanya itu adalah RMS. RMS ini adalah Republik Maluku Selatan. Jadi akibatnya pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi kesatuan, negara kesatuan dengan menerapkan undang-undang sementara ataupun UUDS. Yang menggunakan, jadi undang-undang dasar sementara ini menggunakan sistem parlementer. Jadi seperti apa sih kabinet ataupun pemerintahan pada saat demokrasi liberal ini? Kabinet ataupun demokrasi liberal mulai dari tahun 1950 sampai 1959. Ada sering kali bergantian kabinet. Antaranya ada 7 kali bergantian kabinet. Pada masa demokrasi liberal ini sistem pemerintahan Indonesia menganut parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, itu bertanggung jawab kepada parlemen ataupun DPR. Namun sistem ini menyebabkan sering pergantiannya kabinet, karena juga di dalam kabinet itu banyak partai-partai yang besar ya, seperti partai kabinet Partai Masyumi, PNI, PKI, dan masih banyak lagi. Karena di dalam sistem parlemen ini banyak kabinet kehilangan dukungan parlemen atau menghadapi mosi tidak percaya, maka Perdana Menteri harus mengundurkan diri. Jadi kita akan bahas kabinet-kabinet apa aja sih sewaktu demokrasi liberal nih. Di tahun pertama ataupun di tanggal 21 Maret, maksud Bapak 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 itu kabinet pertama yang dinamakan tentang Kabinet Nasir.
Jadi siapa sih Kabinet Nasir nih? Siapa sih perdananya? Sesuai dengan nama kabinetnya, yaitu Muhammad Nasir. Nah, Muhammad Nasir ini dari Partai Masyumi. Jadi apa aja sih program-program utama di dalam Kabinet Nasir nih? Jadi Kabinet Nasir ini mengenai tentang integrasi wilayah Indonesia. Karena dia kabinet pertama dan masih juga awal-awal merdeka, dan dia fokus kepada integrasi wilayah negara ataupun pembangunan ekonomi dan perbaikan keamanan. Nah, setelah kurang lebih setahun masa jabatannya, jatuhlah kabinet ini. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu gagal menyelesaikan pemberontakan DII ataupun TI yang ketidakmampuan memperbaiki ekonomi. Nah, karena itulah mengundurkan diri setelah mosi tidak percaya dari parlemen. Itu setelah berakhir dari kabinet Nasir. Terus di tanggal 27 April di 1951 muncullah kabinet kedua. Kabinet kedua ini namanya Kabinet Sukiman. Siapa sih menteri Kabinet Sukiman ini? Sesuai dengan namanya, bahwa Perdana Menteri di kabinet ini namanya Sukiman Wirjo Sandojoyo dari Partai Masyumi juga. Nah, kita tidak akan bisa menjelaskan secara detail semua tentang kabinet ini. Cuman dalam program utamanya di dalam kabinet Sukiman ini akan menjalin hubungan internasional, memperbaiki keamanan, dan menekankan pemberontakan. Karena Indonesia seperti Bapak katakan tadi, bahwa Indonesia itu masih awal-awal merdeka, jadi banyak pemberontakan-pemberontakan di Indonesia. Nah, di tanggal 3 April 1952 runtuhlah kabinet Sukiman nih. Kurang lebih dari 2 tahun, seperti kabinet pertama tadi Bapak jelaskan, bahwa penyebab kejatuhan kabinet Sukiman ini karena kerjasama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini melalui perjanjian mutual, tapi tidak dianggap terlalu berpihak ke Barat sehingga ditentang parlemen. Mungkin itu untuk kabinet Sukiman. Jadi yang ketiga itu ada namanya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini berdiri di tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, seperti namanya juga, nama menterinya seperti nama kabinetnya, yaitu Menteri Wilopo. Wilopo ini dari Partai PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Jadi program-program studi utama untuk Kabinet Wilopo ini yaitu tentang peningkatan ekonomi dan pembangunan. Nah, jadi setelah tanggal 2 Juni 1953 berakhirlah Kabinet Wilopo ini. Nah, awal penyebab kejatuhannya itu karena konflik tanah antara petani dan tuan tanah di daerah yang menimbulkan ketidakpuasan besar serta tidak kemampuan dalam mengatasi pemberontakan. Nah, setelah kabinet Wilopo bergantilah lagi kabinet yang selanjutnya, kabinet yang keempat dalam demokrasi liberal. Kabinet apa yang kabinet keempat? Yaitu kabinet Ali Sastro Mijoyo I. Nah, kabinet Ali Sastro Mijoyo yang ke-1 dia berlama selama setahun. Oh, maksud Bapak 3 tahun. Dalam kabinet Ali Sastro Mijoyo ini, sesuai dengan namanya juga, Ali ini dari Partai PNI. Jadi program utama persiapan pemilu 1955. Terus memperkuat nasionalis dan pembangunan ekonomi. Kabinet Ali Sastro Mijoyo ini mulai dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Nah, setelah di tahun 55 jadilah keruntuhan kabinet Ali ini. Apa sih alasannya kabinetnya ini? Karena banyaknya konflik internal di dalam pemerintahan serta juga meningkatnya ketegangan ideologi antara partai-partai di parlemen. Sering bergantinya waktu, berlanjut lagi namanya Kabinet Burhanuddin Harap. Di tanggal 12 Agustus 1955 ini sampai 3 Maret 1956 ini pertama di Kabinet Burhanuddin Harap ini melaksanakan pemilu. Perdana Menterinya itu sesuai dengan nama
Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Jadi program utama itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, melaksanakan pemilu 1955 dan memberantas korupsi dan memperbaiki keamanan. Nah, cuma setahun menjabat, kabinet Burhanuddin Harahap ini runtuhlah. Jadi penyebabnya itu karena setelah pemilu selesai di tahun 1955, kabinet ini sudah tidak dianggap lagi relevan oleh parlemen dan dipaksa mundur begitu saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu kabinet Ali Sastro Midzojo II. Kenapa ada dua? Karena tadi ada satunya. Tadi Bapak jelaskan kabinet Ali yang pertamanya itu yang keempat. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua itu di kabinet Ali Sastro, yang kedua di kabinet 6. Nah, tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali II ini kita sebutlah Ali II ya. Jadi kabinet lagi. Jadi dari Partai PNI juga. Jadi program utama ini juga nasionalisasi maksud Bapak ya, nasionalisasi. Nah, cukup susah ya mengatakannya. Cuman Bapak akan ulangi lagi bahwa nasionalisasi perusahaan asing. Nah, mengurangi ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Nah, setelah penyebab kejatuhan, kita sebut aja keruntuhan atau kejatuhan ya. Jadi kejatuhan aja lah kita sebut ya. Jadi kejatuhannya itu karenanya muncul pemberontakan PRRI di daerah-daerah serta ketegangan politik dalam negeri. Karena banyaknya ketegangan-ketegangan antara partai-partai besar menggunakan politiknya, jadi banyaklah permasalahan di pusat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam kabinet Ali ini. Jadi selanjutnya itu kabinet Juanda. Nah, ini yang terakhir. Nah, terakhir ini di kabinet Juanda. Di 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Siapa sih nama perdananya yang terakhir ini? Nama menterinya sesuai dengan nama kabinet Juanda. Nama lengkapnya Juanda Kartawijaya. Nah, tapi uniknya dalam kabinet Juanda ini tidak punya partai. Tapi dia bisa membentuk kabinet yang dimana di dalam lingkungannya itu banyak partai-partai besar. Itulah kebijakan, kepintaran si Juanda ini. Jadi apa sih program utamanya? Yaitu tentang mengatasi pemberontakan daerah, meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, setelah lebih kurang dari 3 tahun, 2 tahun maksud Bapak, jatuhlah kabinet ini. Nah, kabinet ini nama berakhirnya karena meskipun bertahan lama ini kabinet, akhirnya sistem demokrasi liberal juga sendiri dianggap gagal oleh Presiden Soekarno. Selama demokrasi liberal ini presidennya itu yaitu Insinyur Soekarno. Itu bagian dari kabinet-kabinet. Tapi kita akan bicara selanjutnya itu apa aja sih peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian selama demokrasi liberal nih. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi sejaman dengan demokrasi liberal. Cuman Bapak akan bahas tentang peristiwa Irian Barat ataupun Papua. Yang sering kita katakan Papua. Papua ini seperti Bapak katakan tadi di awal, dari Sabang sampai Merauke ya. Merauke ini adalah paling ujung negara negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah meja bundar, Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat ini pada Indonesia karena Belanda ini menganggap bahwa Papua ini ataupun Irian Barat, kita sebut adalah Papua, tidak sesuai, tidak mirip lah dengan kita. Kita lihat dari segi muka, segi kulit, ada banyak perbedaan-perbedaan yang ada di Irian Barat nih. Makanya Belanda ini tidak mau menyerahkan Papua ke Indonesia. Nah, lanjut. Setelah Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, seperti yang Bapak katakan tadi, Belanda ini masih mempertahankan kekuasaannya atas Irian Barat. Seperti yang Bapak jelaskan juga tadi, di dalam konferensi meja bundar atau KMB di tahun 49, Belanda berjanji untuk menyelesaikan status Irian Barat ini dalam waktu setahun.
Namun hingga awal 50-an, Belanda tetap menolak menyerahkan wilayah tersebut pada Indonesia. Nah, jadi di tahun 57 ketegangan antara Indonesia dan Belanda ini semakin meningkat karena Presiden Soekarno juga mulai menyerukan konfrontasi ekonomi dan politik terhadap Belanda yang berujung pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda Indonesia. Nah, kita bahas tentang konferensi meja bundar di tahun 49. Nah, di dalam KNB ini di Den Haag, tepatnya di Belanda, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia di tahun 49. Nah, status Irian Barat ini juga menjadi salah satu perdebatan utama karena Indonesia mengklaim bahwa Irian Barat ini masih bagian Indonesia berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, Belanda juga menolak menyerahkan Irian Barat dan beralasan karena wilayah tersebut memiliki karakter etnis dan budaya yang berbeda Indonesia. Memang kalau kita nilai dari muka, dari budaya, memang banyak perbedaannya. Cuman karenanya akhirnya dalam KMB ini sepakati bahwa masalah Irian Barat ini akan diselesaikan dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Terus lanjut tentang upaya diplomasi Indonesia di tahun 50-an. Di awal kabinet pertama di zaman demokrasi liberal ataupun yang kita kenal tentang kabinet Nasir. Setelah pengakuan diplomasi Menteri Muhammad Nasir mengakui bahwa kedaulatan Perdana Menteri Muhammad Nasir berupaya juga menyelesaikan konflik ini melalui jalur diplomasi. Namun Belanda tetap menolak berunding mengenai penyerahan Irian Barat. Seperti yang menjelaskan tadi di awal bahwa inilah alasannya mengapa kabinet Muhammad Nasir ini runtuh ataupun bubar. Terus selanjutnya yaitu di diplomasi di PBB. Diplomasi di PBB ini oleh Sukiman, dari kabinet Sukiman tahun 1951. Pada masa kabinet Sukiman ini juga Indonesia mulai mengangkat isu keperserikatan bangsa-bangsa ataupun PBB. Namun usaha ini juga masih gagal karena masih banyak negara-negara Eropa yang mendukung Belanda. Ya, nama juga negara yang masih awal-awal merdeka ya, masih banyak lah belum mengenal seperti apa itu Indonesia. Terus ada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dilaksanakan oleh Kabinet Wilopo tahun 1952. Kabinet Wilopo ini mencoba menempuh jalur diplomasi dengan negara-negara Asia dan Afrika untuk mendapatkan dukungan di dalam forum internasional. Setelah konferensi Asia Afrika, setelah kabinet Wilopo maksud Bapak, lanjutlah tentang konferensi Asia Afrika di tahun 1955 dan tekanan terhadap Belanda. Di dalam konferensi Asia Afrika ini terletak di Bandung, kejadiannya di Bandung di tahun 1955. Indonesia juga mendukungkan lumayan cukup banyak dari negara ASEAN dan Afrika untuk menuntut hak-hak atas Irian Barat. Meskipun demikian, Belanda juga masih tetap kekeh nih tentang pengubahan posisinya. Itu setelah konferensi Asia Afrika, Soekarno melakukan politik dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Setelah upaya memutuskan diplomasi gagal, Indonesia mulai mengambil langkah tegas. Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia dan harus dikembalikan lagi ke Indonesia. Cuman di tahun 57, Indonesia juga secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai apa? Sebagai bentuk proses. Setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, terusnya Indonesia membuat lagi namanya nasionalisasi perusahaan Belanda. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda masih banyak di Indonesia walaupun Indonesia sudah merdeka nih. Sebagai respon terhadap kegagalan diplomasi dan sikap keras Belanda,
pemerintah Indonesia ini mulai mengambil tindakan ekonomi yang lebih tegas. Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, Bapak teringat dengan kata-katanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa pahlawannya. Beliau ini pahlawan nasional ya. Terlanjut di bulan Desember 1957, Indonesia menasionalisasikan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Dalam aksi ini diperkuat dengan gerakan, apa nama gerakannya? Pemogokan buruh terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan besar Belanda seperti Koninklijke dan NHM ataupun KPM dan perusahaan-perusahaan perkebunan diambil alih pemerintah Indonesia. Langkah ini memberi tekanan ekonomi besar terhadap Belanda dan memperkuat posisi Indonesia di dalam konflik Irian Barat. Setelah itu, Indonesia juga melakukan pergeseran ke arah konfrontasi militer. Konfrontasi militer ini terjadi tahun 58 sampai 59. Ketika jalur diplomasi tidak membuahkan hasil, Belanda tetap kekeh untuk mempertahankan Irian Barat ataupun Papua. Indonesia ini juga mulai mempertimbangkan opsi militer untuk merebut Irian Barat. Jadi, apa aja sih operasi yang pertama? Operasi pertama itu di tahun 58. Pada tahun 58, Soekarno membangun kekuatan militer untuk menghadapi Belanda. Indonesia juga memperkuat angkatan bersenjata dan mempersiapkan skenario perang gerilya di Irian Barat. Setelah operasi militer awal, bentuklah namanya Mandala ataupun Komando Mandala. Pada akhir tahun 59, Indonesia juga merancang operasi militer untuk merebut Irian Barat. Mempersiapkannya ini kemudian berkembang menjadi Operasi Trikora yang dilakukan di tahun 61. Setelah itu kita akan selanjutnya tentang perkembangan politik di Irian Barat. Sementara Indonesia masih berjuang merebut Irian Barat nih, Belanda juga masih membangun pemerintahan kolonial di wilayah tersebut. Karena di tahun 52, Belanda membentuk Dewan Papua untuk memperkuat kontrol politik mereka di sana. Di tahun 54 sampai 59 juga Belanda mulai mengembangkan infrastruktur dan pendidikan di Papua untuk menyiapkan wilayah ini menjadi negara tersendiri yang terpisahkan dari Indonesia. Belanda mulai mempersiapkan pendudukan asli Papua untuk menjadi bagian dari administrasi lokal mereka. Kebijakan-kebijakan Belanda di Irian Barat di mulai tahun 50 sampai 59 dan konflik dengan Indonesia. Seperti yang Bapak katakan tadi, setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, Belanda memang mengakui kedaulatan Indonesia, Republik Indonesia Serikat. Tetapi yang lucunya, Belanda ini menolak menyerahkan Irian Barat ataupun yang kita kenal saat ini Papua ke Indonesia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ya Indonesia sama Papua memiliki etnis dan budaya berbeda. Terus kenapa lagi Papua dipertahankan Belanda? Belanda masih mempertahankan Papua karena kepentingan ekonomi, dan ekonomi Belanda. Karena di Papua ini banyak ya sumber daya alam, terutama emas. Emas ini banyak di Papua dan tembakau dan hasil hutan. Terus kepentingan geopolitik Belanda, karena Belanda masih ingin tetap memiliki kehadiran di Asia Pasifik setelah kehilangan Indonesia. Indonesia di bawah pimpinan Pak Insinyur Soekarno menolak klaim Belanda dan berusaha secara diplomatis untuk merebut lagi Irian Barat ini. Apa saja lagi kebijakan Belanda di Irian Barat? Kita lihat dari segi politik. Kebijakan politik ini Belanda menolak integrasi dengan Indonesia. Belanda tetap kekeh. Belanda menganggap bahwa Papua ini sebagian dari kerajaan Belanda dan menolak menyerahkan kepala kepada Indonesia. Terus ada namanya pembentukan administrasi kolonial baru. Belanda pada awal tahun 1952, Belanda ini masih membentuk pemerintahan kolonial di Irian Barat dengan seorang gubernur jenderal.
Mereka dihadirkan di Dewan Novgorod ataupun di tahun 59. Semacam parlemen lokal lah ya, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa Irian Barat ini sedang menuju kemerdekaan sendiri, bukan menjadi bagian dari Indonesia. Nah, terus masih dari kategori politik, bahwa Belanda ini mengadakan memindahkan penduduk Belanda ke Irian Barat. Nah, sejumlah orang Belanda ini dikirim ke Papua untuk memperkuat kontrol administratif dan militer. Itu dari segi politik. Jadi kita lihat dari segi ekonomi, bahwa segi ekonomi ini Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam. Belanda juga mulai melakukan eksplorasi tambang emas dan tembaga yang di daerah yang kelak menjadi lokasi pertambangan, atau yang kita kenal tambang besar nih namanya Freeport. Terus perusahaan Belanda juga terutama di dalam bidang perkebunan dan hasil hutan tetap beroperasi di Irian Barat. Terus pengembangan infrastruktur, Belanda membangun pelabuhan, jalan raya, lapangan terbang untuk mendukung ekonomi dan mempercepat eksploitasi sumber daya alam tadi. Masih kategori di kebijakan ekonomi, bahwa Belanda ini membatasi perdagangan. Belanda ini membatasi perdagangan dengan Indonesia, antara Papua dan Indonesia. Belanda ini membatasi akses Indonesia terhadap Irian Barat dan lebih banyak bekerjasama dengan negara-negara Barat seperti Australia. Terus terlanjut masih di kebijakan militer. Di dalam kebijakan militer ini Belanda meningkatkan militernya di Belanda, yang kan kehadiran militer. Belanda mengirimkan pasukan ke Irian Barat untuk mengamankan wilayah dari kemungkinan serangan militer Indonesia. Karena benteng-benteng pertahanan Belanda ini diperkuat dengan kehadiran angkatan laut dan angkatan udara. Masih dalam kategori kebijakan militer, Belanda mengadakan latihan milisi lokal. Belanda juga melatih orang-orang Papua nih dalam milisi lokal agar mereka siap mempertahankan wilayahnya dari Indonesia. Habis itu setelah kebijakan militer, Papua mengadakan kebijakan sosial dan budaya. Westernisasi masyarakat Papua. Belanda membuka sekolah dan mendorong penggunaan bahasa Belanda, bukan lagi bahasa Indonesia. Jadi pendidikan diarahkan untuk menanamkan identitas Papua yang terpisah dari Indonesia. Terus orang Belanda ini mengirim misionaris Kristen. Belanda meningkatkan pengaruh agama Kristen di Papua untuk membedakan Papua dari mayoritas penduduk Muslim. Kita ketahui bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim ya. Terus setelah itu Papua mengadakan persiapan Papua menuju negara sendiri. Setelah pada 1959 Belanda membentuk Novgorod ataupun sebuah dewan yang terdiri dari orang Papua sebagai langkah awal kemerdekaan dari Belanda. Jadi setelah Belanda melakukan ini, apa sih upaya Indonesia merebut Irian Barat ini? Upaya Indonesia itu pertama, berdasarkan tadi, upaya diplomasi. Ada namanya Konspirasi Asia Afrika atau KAA. Ada pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Ada nasionalisasi perusahaan Belanda. Ada boikot ekonomi terhadap Belanda. Ada upaya militer, operasi Trioka. Setelah Indonesia banyak melakukan dari rencana ataupun banyak dari strategi lah untuk merebut Irian Barat nih dari Belanda, ternyata setelah usaha-usaha yang dilakukan Indonesia juga berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda secara resmi pada tanggal 1 Mei 1963.
Jadi apa sih rangkaian peristiwa yang mengarah pada pengembalian wilayah ini? Pertama yaitu deklarasi Trikora. Nah, deklarasi ini terjadi tanggal 19 Desember 1961. Terus operasi militer di tahun 1962, Indonesia melancarkan operasi Troka di bawah komando Majen Soeharto, melalui Komando Mandala. Rencana besar-besaran ini Operasi Jaya Wijaya dirancang untuk merebut Irian Barat. Terus karena tekanan juga nih, tekanan internasional dan perjanjian New York di tahun 62, Amerika Serikat menekankan ke Belanda nih agar menyerahkan Irian Barat untuk menghindari perang besar ya. Karena Belanda setuju menyerahkan wilayah ini kepada PBB melalui United Nation Temporary Executive atau yang kita singkat dengan UNTEA. Peristiwa selanjutnya itu di tahun tanggal 1 Mei 1963, Indonesia akhirnya bisa merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Cuman di tahun ini bukan lagi era demokrasi liberal, namun era ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Mungkin sekian yang Bapak bisa jelaskan pada materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas minggu depan tentang demokrasi terpimpin. Oke, baik. Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.